Alvan, seperti apa sih Anda melihat pergerakan IHSG, utamanya secara teknikal, karena kalau kita lihat meskipun cukup patut diapresiasi gitu ya, mampu melesat cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, bahkan performanya menyentuh highest levelnya ya di 8 bulan terakhir di 7568. Tapi yang patut kita cermati ternyata secara teknikal ada beberapa gap nih yang tampaknya harus dibalikan lagi oleh IHSG. Apakah Anda melihat di tengah penguatan IHSG ini secara teknikal IHSG sudah overbought? Ya, oke. Kalau kita ngomongin soal teknikal, betul sekali memang dalam perjalanan dari bulan Juli ini, di bulan Juli ini memang indeks harga saham gabungan kita mengalami penguatan yang cukup signifikan gitu ya. Bahkan sampai mencetak rekor 11 hari beruntun, IHSG kita mengalami penguatan, walaupun penguatan ini sebetulnya tidak didukung sepenuhnya oleh fundamental. Seperti kita ketahui, karena banyak saham-saham atau emiten-emiten yang menggerakkan IHSG pada kenaikan kemarin ini itu disupport oleh saham-saham dari afiliasi konglomerat seperti Pak Prabowo Pangestu dan juga DCI gitu ya, Tata Sukiri. Nah, ini menjadikan indeks kita ini kalau secara teknikal itu memang cukup rentan karena dalam kenaikannya itu meninggalkan cukup banyak gap, Pak. Kalau kita lihat sendiri dari awal kenaikannya di bulan Juli ini meninggalkan 6 gap. Nah, artinya memang kalau kita lihat secara teknikal dan kita perdalam soal gap itu sendiri, memang secara historis gap ini akan memiliki tendensi untuk ditutup gitu ya. Tapi timingnya aja yang kita tidak bisa menentukan apakah dalam jangka waktu dekat ataupun menengah ataupun panjang. Tapi pada intinya gap ini harus tertutup kalau berdasarkan analisis teknikal seperti itu. Jadi memang kalau secara teknikal bisa dibilang sudah cukup overbought, tapi memang momentum ini masih bisa berlanjut gitu ya secara teknikalnya. Kurang lebih saya melihatnya sih seperti itu, Mbak. Oke, Mas Alvan, ini kan beberapa emiten ini sudah merilis kinerja ya. Sejauh ini bagaimana riset melihat rilis kerja emiten di kuartal 2? Mungkin di semester 1 di tengah kondisi ekonomi yang ini masih menantang begitu. Ya, memang beberapa emiten sudah mengeluarkan laporan keuangan di kuartal 2 2025, cuman belum banyak. Kalau saya perhatikan yang sudah mengeluarkan itu seperti saham-saham konstruksi, ya, ada Wika, Adi, Waskita itu sudah mengeluarkan. Dan kalau kita lihat dari hasil rilis laporan keuangan di kuartal 2, memang justru pendapatan itu banyak yang mengalami penaikan di kuartal 2 dari pendapatan sampai ke net profit. Ini juga sesuatu hal yang aneh bisa dikatakan gitu di tengah daripada kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja global maupun domestik, tapi justru saham konstruksi ini mencatatkan rilis kinerja di kuartal 2 yang lumayan baik bisa dikatakan seperti itu. Dan juga ada emiten seperti Wi-Fi yang juga sudah mengeluarkan laporan keuangannya dan juga naik dari sisi profitabilitas, dan juga DCI. Tapi DCI justru mengalami penurunan di saat sahamnya justru malah mengalami kenaikan. Cuman memang karena masih sedikit, jadi kita mesti terus pantau ke depannya untuk rilis laporan keuangan di emiten-emiten lainnya. Oke, Elvan, kalau kita balik lagi ke pergerakan secara teknikal IHSG yang saat ini juga sudah menyentuh resistance-nya di 7568. Seperti apa sih skenario-skenarionya, level support dan resistance yang patut diperhatikan? Apalagi kalau kita melihat penguatan di bulan Juli ini cukup signifikan dalam 13 hari terakhir, bahkan sudah sekitar 10%. Nah, kalau misalkan seandainya ternyata di musim laporan keuangan ini tidak sesuai dengan ekspektasi, belum lagi saham-saham perbankan yang sudah di price in oleh pelaku pasar, laporan keuangannya profitabilitasnya tidak setinggi yang diharapkan, apakah ini juga nanti bisa membuat level support kembali lagi ke 7.200-an, dan seberapa besar peluang IHSG untuk menembus level resistance 7.500 tepatnya di nanti menuju lagi 7.600? Ya, oke, betul. Kalau kita lihat secara teknikal, area-area support yang bisa kita pantau itu memang di area-area psikologis ya, di antara 7.300, 200 sampai 7.000 bahkan. Itu masih memiliki potensi yang sangat mungkin untuk indeks kita itu turun ke sana apabila nanti memang rilis laporan keuangan emiten-emiten terutama perbankan tidak memuaskan gitu ya. Dan itu yang menurut saya harus dipantau level psikologis secara teknikal di tadi yang saya sebutkan di 7.000-an 300 200 gitu ya. Itu yang mesti kita pantau, dan bagaimana untuk momentum breakout lanjutan gitu ya daripada indeks kita ini memang masih bisa melanjutkan untuk mengalami breakout di 7.600 bahkan sampai ke 7.800 kalau kita melihat dari sisi teknikalnya. Jadi besar kemungkinan, tapi kalau saya rasa gitu ya, lebih baik memang indeks kita mengalami koreksi sejenak, wajar gitu ya, untuk
sebelum akhirnya ngegas lagi Oke, sih. tapi koreksinya ini di level berapa? Karena kan kalau misalkan kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir memang penguatan saham yang menopang IHSG ditopang oleh saham konglomerat dan juga IPO. Tapi nyatanya saat ini juga saham konglomerat dan juga saham-saham IPO juga sudah mulai tampak ada koreksi. Ya, memang kalau kita lihat saham-saham IPO dan juga konglomerasi ini memang sudah mengalami koreksi ya beberapa hari ini. Dan itu memang memungkinkan indeks kita untuk koreksi, kalau saya melihat dalam jangka pendek ini ya paling tidak mengisi gap-nya di 7.460-an. Oke, 7.460. 7.460-an, di situ ada satu gap yang ditinggalkan kemarin, di pembukaan itu langsung melompat dan meninggalkan gap di situ. Jadi paling dekat kemungkinan ya turun ke angka situ dalam beberapa waktu ke depan. Tapi itu tadi kita melihat dari sisi perbankannya ini sudah mulai ada inflow nih dari 2 hari belakang ini. Ada info dari asing yang mana ketika saham-saham konglo yang selama ini dalam beberapa waktu ke belakang ini menopang pergerakan indeks kita, ketika mereka lagi pada koreksi, tapi di satu sisi perbankan kita justru lagi ada inflow. Jadi ada memang momentum ya? ada momentum baru dari perbankan. Jadi ini yang bisa kita menjadikan sentimen positif buat pergerakan indeks kita ke depannya, sehingga mungkin bisa breakout level 7.600.